to kiss me. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita nyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hebat sekali. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Indonesia itu sangat luas dan kaya akan budaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh bentang alam terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Tapi sebelum itu, coba pikirkan sebentar. Mengapa pakaian, rumah, dan makanan di setiap daerah berbeda-beda? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Yang pertama, apa sih itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, sungai, dan laut. Kemudian ada budaya. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang tercermin dalam cara hidup, adat istiadat, seni, hingga rumah adat dan pakaian. Indonesia memiliki bentang alam yang beragam. Ada pegunungan tinggi yang dingin, dataran rendah yang subur, hingga laut yang luas. Nah, perbedaan bentang alam inilah yang mempengaruhi budaya masyarakat setempat. Sekarang, coba bayangkan, kalau kamu tinggal di daerah pegunungan yang dingin, pakaian seperti apa yang akan kamu pakai? Atau kalau rumahmu ada di dekat rawa atau pantai, kira-kira bentuk rumah seperti apa yang cocok? Agar lebih mudah dipahami, sekarang mari kita lihat lebih dekat bagaimana bentang alam berpengaruh pada keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama ada rumah adat. Kita mulai dari ujung barat Nusantara, yaitu Aceh. Di sana terdapat rumah Aceh, rumah adat yang berbentuk panggung tinggi. Mengapa rumah ini dibuat tinggi? Karena wilayah Aceh sering mengalami banjir dan juga berada di daerah rawan gempa. Dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, rumah ini tetap kuat berdiri. Bahkan, dindingnya dibuat sedikit miring agar lebih tahan guncangan. Bentuk rumah ini adalah bukti kecerdasan masyarakat Aceh dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alam di sekitarnya. Selanjutnya ada rumah gadang, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, curah hujan sangat tinggi. Karena itu, masyarakat Minangkabau membuat rumah adat dengan atap yang runcing dan melengkung tajam ke atas. Bentuk atap ini membuat air hujan mudah mengalir turun, sehingga rumah tetap aman. Bentuk atapnya menyerupai tanduk kerbau dan kini menjadi ciri khas budaya Minangkabau yang terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya ada Rumah Honai.
Papua. Kalau kita pergi ke pegunungan Papua, udaranya dingin sekali. Untuk menahan hawa dingin, masyarakat Papua membangun rumah adat yang disebut Honai. Bentuknya bulat kecil dengan dinding kayu rapat dan atap dari jerami. Ukurannya kecil agar panas tubuh tetap terjaga di dalam. Honai bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol kebersamaan suku Dani dan suku-suku lain di Papua. Yang kedua ada pakaian. Sebagai contoh, ada pakaian adat dari Bali. Bentang alam Bali berupa pulau tropis yang panas, lembab, dan dikelilingi pantai membuat pakaian adat mereka berbahan tipis dan ringan. Ada yang dari katun, brokat, serta sutra tipis, dengan desain terbuka untuk sirkulasi udara. Hiasan bunga serta aksesoris mencerminkan alam dan spiritualitas masyarakat Pulau Bali. Contoh lain ada pada Sumatera Barat, yakni pakaian adat Minangkabau yang bernama Bundok Kanduang untuk wanita dan baju penghulu untuk pria. Karena Sumatera Barat terletak di kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berhawa sejuk, pakaian mereka dibuat dari kain tebal dan berlapis agar sesuai dengan iklim pegunungan. Penutup kepala berbentuk tanduk mencerminkan budaya agraris sekaligus keterikatan masyarakat dengan alam sekitarnya. Yang ketiga ada makanan. Alam juga mempengaruhi makanan. Di Jawa yang subur, lahirlah makanan dari hasil pertanian seperti gudeg dari nangka dan tempe dari kedelai. Sedangkan di Maluku dan Sulawesi, yang dekat dengan daerah laut, makanan khasnya banyak yang dari ikan, seperti ikan bakar atau coto Makassar. Yang terakhir ada kesenian. Kesenian pun lahir dari alam. Di Jawa yang agraris, ada kesenian wayang yang bercerita tentang kehidupan rakyat. Di Maluku, ada tarian Cekalele yang menggambarkan keberanian para pelaut. Semuanya menunjukkan bagaimana benda alam melahirkan budaya yang unik. Anak-anak, sekarang coba diskusikan dengan temanmu budaya apa yang ada di daerah tempat tinggalmu dan bagaimana kaitannya dengan alam di sekitarmu, misalnya rumah, makanan, dan kesenian khas daerahmu. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita tahu bahwa bentang alam berpengaruh besar pada berbagai aspek budaya. Ingat, alam dan budaya tidak bisa dipisahkan. Dengan memahami hal ini, kita akan semakin bangga dan mau menjaga warisan budaya Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Jangan lupa cintai dan lestarikan budaya daerahmu, karena itu adalah bagian dari kekayaan bangsa kita. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.